Shalom, selamat datang di Firman Tanpa Topeng, channel yang membahas apologetika Kristen, kajian Alkitab, debat agama, dan menjawab berbagai pertanyaan seputar iman Kristen secara logis dan berdasarkan firman Tuhan. Jika kamu ingin memahami kebenaran Alkitab lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai pembahasannya. Kenalan dulu Bang Kevin. Abang ini Islam kah atau Kristen? Silakan. Islam. Aku nunggu tuh sampai ketiduran loh, antrian panjang. Ya memang ngantri Bang. Ini aja udah malam masih ngantri, apalagi jam 8. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Salam anak buahnya Abu Janda. Anak buah Abu Janda? Siapa anak buah Abu Janda? Lo kan? Kok bisa? Tidak benar. Gini Bang, Abu Janda itu dia main ke sini, main ke rumah, gitu kan. Nah, dia juga mengalami hal yang karena ngomongin agama dipersekusi. Jadi begini, saya cuma ngomong begini. Banyak orang beragama itu kelakuannya lebih parah ketimbang orang tidak beragama. Iya, banyak orang beragama itu menjadi barbar dan menjadi seperti binatang. Betul, betul. Ya, orang tidak beragama ketika dia didebat argumennya, ketika dia diserang wawasannya, dia nggak barbar, dia nggak menjadi orang yang menjadi seperti binatang, kan? Tetapi banyak orang beragama, banyak orang beragama ketika dikritik dia menjadi seperti binatang. Contoh, saya kasih contohnya Bang, contoh. Pernah ada kejadian Bang di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ada seseorang yang merusak, menginjak, memecahkan patung Maria. Dimatikan Bang, dibunuh di tempat. Kemudian ada orang ya yang karena mengkritik suara toa itu terlalu berisik, dibilang sama dia, tolong Bang Rida. Tahu nggak apa yang terjadi? Dibakar viharanya. Dan kejadian bukan cuma 1-2. Pertanyaan saya, kenapa orang beragama itu menjadi kelakuannya seperti hewan? Sementara orang tidak beragama tidak sampai separah itu. Nah, Abu Janda, Edis beragama nggak? Oh tentu, saya beragama. Dan ketika ada orang mengkritik agama saya, sebentar. Berarti? Nah, saya tidak termasuk orang-orang seperti itu. Itu masalahnya. Ini curang nih. Lu kok curang gimana Anda ini? Dengarkan saya. Makanya kalau ngomong itu dengarkan sampai selesai. Orang belum selesai baru kamu ngomong. Dengarkan, gini. Ada orang-orang beragama seperti itu. Tetapi ada orang beragama yang betul-betul matang. Yang betul-betul mengerti apa agamanya. Saya kasih contoh begini. Contoh sederhana. Kalau ada orang mengkritik agama saya. Mengatakan bahwa kamu salah, ini begini, Alkitab begini, Yesus begini. Saya tidak pernah ngamuk, saya tidak pernah ngambil batu, saya tidak pernah ingin mencelakai dia. Nggak pernah itu saya lakukan. Tetapi banyak orang seperti itu. Nah tadi ngomong-ngomong soal Abu Janda. Pertanyaan saya begini. Abu Janda, dia mengkritik orang-orang beragama, tetapi kelakuannya seperti binatang. Contoh yang dia kritik begini. Ada orang lagi bagus-bagus di gereja, lagi di gereja dia memuji Tuhan. Dia apain? Dikeroyok, ditutup. Kemarin kejadian yang baru itu, GMS. Siapa yang ngeroyok tuh? Yang ngeroyok siapa? Masa kamu nggak tahu? Aduh. Ya, siapa yang nggak tahu lah? Siapa? Oke. Coba jelasin yang terang dong. Ya orang-orang Islam lah. Gimana kamu itu? Mau saya tunjukin data-datanya? Itu ajaran atau oknum? Baik, sekarang kita mau debatkan itu. Apakah itu oknum atau pengajarannya? Ya, sebelum kita ke situ, kita bahas dulu ini yang terjadi. Nah, ketika Abu Janda mengkritik, kan kamu nanya ke sini, kamu katanya saya anak buah Abu Janda. Tidak benar kalau dengar. Itu opening. Tenang dulu. Bukan itu ya. Iya, nanti kita ke situ, tenang. Dia bukan bos saya bukan anak buahnya. Dia teman saya. Dia sahabat saya. Dia main ke sini dan 7 hari dia di sini menginap. Teman saya dia. Gratis di situ. Ya gratis lah, memang saya kayak kalian. Gini, dengarkan. Saya bilang begini. Kenapa ketika seseorang mengkritik dengan maksud supaya jangan seperti itu? Dia seorang muslim loh, seorang muslim dia tadinya. Cuman karena mungkin dia kecewa dengan agama Islam, nggak tahu mungkin dia sudah bukan Islam lagi atau bagaimana. Atau dia mungkin sudah masuk Kristen. Ya silakan kamu tanya dia. Nah, tapi yang dia lakukan adalah mengkritik ulah orang-orang Islam yang sering seperti itu. Ada gereja didatengin, Allahu Akbar. Coba, berapa banyak orang ngomong Allahu Akbar sambil mukul?
Masa dia bilang Allahu Akbar tapi mukul orang, menganiaya orang? Kan muslim miliaran, Dis. Iya, makanya sekarang pertanyaan saya, apakah itu seorang oknum atau memang begitu ajarannya? Karena kejadiannya berulang-ulang dan terus-menerus. Nah, pertanyaan saya begini, ketika ada orang mengkritik, ketika ada orang mendebat kepercayaan agama Anda, apakah Anda akan mendebat perkataan itu atau menganiaya orangnya? Tergantung kasus, Dis. Jadi kalau memang itu adalah kesalahannya, patut kita salahkan. Oke, sebagai contoh, Abu Janda menanggapi videonya Pak Yusuf Kalla. Dia tanggapi, di dalam agama Kristen Pinggir diajarkan duluan, pinggir bagaimana cara memperlakukan musuh, kata Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jelas? Tetapi dia mengutip ayat-ayat Al-Quran. Ya, perangilah di mana saja kamu jumpai mereka, pancunglah batang leher mereka. Betul nggak? Oke, tapi kan juga di Alkitab juga ada kan, Tuhan Yesus itu datang itu juga Mana? membawa pedang. Mana coba perangilah orang-orang yang memusuhiku, mana coba? Loh, itu dikatakan di ayat kamu kalau mencintaiku harus membenci orang tua. Ada kan ayat itu? Iya, mana di situ dikatakan bahwa kamu harus menganiaya orang-orang yang mengkritik saya, mana? Mana? Ada nggak? Kalau balik ke kasus Abu Janda, kita fokus ke Abu Janda ya, bukan apa Silakan. mau framing agama nih. Ini Silakan. sukanya framing sih. Silakan. Kita bahas Abu Janda. Abu Janda itu dia kan selalu mengkritisi orang yang mungkin menyerang agama lain. Nggak masalah gitu. Cuman Abu Janda kan terkesan di sini sebagai orang munafik. Munafiknya gimana? Terkesan, artinya dia itu bukan justru mempertahankan agamanya, malah justru menentang agama lain. Kemarin nih kasus kemarin yang dilaporin, ya nasional loh, kasus nasional loh, Dis. Iya, apa yang dilaporin? Yang dilaporin bahwa di Jabar itu Muslim barbar. Oke, pertanyaan saya sekarang banyak. Secara global. Oke, Muslim kenapa nggak dia dilawan katakan. saja dengan argumen? Kenapa Ya nggak kan dilawan udah dengan ada yang argumen? menangani. Kenapa harus Kan- lapor polisi? Kalah debat, lapor polisi. Itu kan lo apologet. Cemen lu, Iya kan lo cemen. apologet. Itu kan masalahnya apologet beda Kalah dong debat, dia. jawab Kalau dia aja. kan plan. Bilang, jawab dengan data. Ini loh bahwa umat Islam di Jawa Barat tidak seperti yang Anda katakan barbar. Jawab dengan data. Kenapa sih harus sikit-sikit lapor polisi? Sikit-sikit lapor polisi. Bilang aja nggak mampu berargumen. Artinya lapor polisi itu mentaati hukum Indonesia secara benar. Oke, pertanyaan saya adalah apakah Lapor nggak boleh orang gimana sih? begini? Ini nggak mau Iya, pertanyaan saya sekarang peraturan begini. Indonesia nih. Kalau ada orang punya argumen, bisa nggak argumennya itu dibantah juga dengan argumen? Bisa? Kalau ada ruangnya bisa. Oke, nah karena nggak bisa membantah argumen dengan argumen, jurus Ruangnya terakhir ada nggak? adalah dengan menggunakan polisi. Lapor Pak. Emang Kenapa? Salah nggak? Lapor kalah Pak. Lapor polisi salah nggak? Lapor polisi salah nggak? Gua Tidak bilang. salah, tidak salah. Nah udah. Tetapi itu menunjukkan cemennya Anda. Cemen. Berarti ketika istri seseorang diperkosa dia lapor polisi cemen. Kalau itu udah kriminal jelas. Loh, sekarang pertanyaan saya, tindak kriminalnya di mana? Loh, dia itu kan menuduh, ya kan? Oke, Menuduh, tuduhannya apa? Apa tuduhannya? Muslim Jawa Barat barbar secara keseluruhan tuh konteksnya. Tidak dibilang keseluruhan. Siapa Tapi bilang pengertiannya keseluruhan? begitu. Karena Pengertiannya terjadi begitu. terus-menerus di wilayah Jawa Barat itu terjadi intoleransi. Mungkin bisa dikatakan yang tertinggi se-Indonesia. Mungkin. Kenapa? Nah. Karena terus-menerus terjadi berulang-ulang. Baik, saya tunjukkan sama kamu. Nah, Saya nanti tunjukkan dibuktikan datanya. di pengadilan. Saya tunjukkan datanya. Nanti Pengadilan dibuktikan di gimana? pengadilan. Orang ya hakimnya Gitu loh. Islam, jaksanya Islam, benci. Ya udah jelas kena. udah cemen duluan dia mau hukum. Udah cemen duluan. Ya gimana? Dia cemen deh? duluan mau hukum. Oke, sekarang saya tanya sama Katanya Anda. mau pembuktian. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Gini, dengerin saya. Kalau misalnya hakimnya Islam, jaksanya Islam, polisinya Islam, Emang apa? ngurusin orang yang menista agama Islam, menurut Kan ada Anda acting nih. penanganan kasus itu nanti menurut Anda akan netral nggak? Netral?
Netral, ayo. Ayo, ngapain? Mau nuduh Islam itu selalu bela Islam, ayo. Saya kasih kamu tunjuk, nggak Kan apa-apa. nggak adil, Kita kan? pakai data. Kita pakai data sekarang. Apakah bisa netral? Nggak. Oke, oke. Baik. Netral. Saya kasih tunjuk apa yang terjadi. Kita berkaca dari yang sudah-sudah terjadi nih. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Bisakah pengadilan itu netral? Oh, baik. Netral dong, netral dong. Perhatikan. Dia dilatih kok, dia dididik kok. Baik, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan kepada Anda apakah hukum itu bisa netral. Perhatikan ya. Nih, saya tunjukkan beberapa kasus. Saya akan angkat saja dua kasus. Dua kasus ya, nih. Dua kasus itu nggak jadi barometer untuk menentukan. Ya, sebuah masa mau penilaian, kita Bis. angkat semua kasusnya? Masa mau kita angkat semua kasusnya? Dengerin saya. Kasus negara Indonesia banyak loh. Tenang. Iya, ini kita nggak ngomong masalah kasus penistaan agama. Kamu diam dulu. Dengar. Perhatikan saya. Ini teman saya juga ya. Namanya Muhammad Kosman alias KC, MKC. Dia buka kanal YouTube membahas agama Islam, membahas tentang Hajar Aswad, membahas tentang orang Islam percayanya kitab fikih, kitab kuning, walaupun dalam Quran nggak ada kitab kuning, nggak ada kitab fikih. Yang diomongin sama dia bener, yang diomongin sama dia bener. Nah, dibawa dia ke pengadilan, polisinya Islam, jaksanya Islam, hakimnya Islam. Apakah bisa netral ponisnya? Kamu tahu berapa diponis? Tahu nggak diponis berapa tahun? Tahu nggak? Berapa ya, 10 tahun? 10 tahun biar kamu tahu. Nah, sekarang Apakah itu- tenang. Saya bandingkan dengan ini. Yahya Waloni. Saya bandingkan sama Anda. Nih, vonisnya berapa? Perhatikan ya. Nih, ini kasusnya 11-12. Biar kamu tahu ini. Kok kamu ngomongin hukum? Perhatikan. Tenang. Tenang. Yahya Waloni dengan kasus yang 11-12 dengan Muhammad KC. Hakimnya Islam, jaksanya Islam, penyidiknya Islam. 5 bulan. Ini 10 tahun. Saya katanya sama Ini, kamu, Des. tenang. Bandingkan dong. Sebentar, pertanyaan saya sama aku udah kamu. dapet poinnya. Pertanyaan saya sama kamu, berapa kali lipat vonisnya lebih berat? Aku udah dapat poinnya. Iya, berapa kali lipat? Saya tanya dulu, kamu jangan-jangan nggak bisa matematika. Berapa kali lipat? Ya banyak kali lipat lah, 10 tahun sama 5 Iya. bulan. Berapa kali lipatnya? Ya coba hitung tuh. Ya, sekitar 20 Nah, kan kali sekitar- lipat lebih. Ayo coba kalkulator, lu bisa matematika gak? Iya, 10 tahun sama 5 bulan itu bisa 25 kali lipat lebih berat. Ya, jadi gini Des. Artinya berarti Artinya kalau apa? adil itu harus Kristen tuh. Iya, hakim. Artinya apa? Berarti kalau adil di Bukan Indonesia, seperti hakim harus itu. Kristen. Bukan harus seperti begitu. itu. Tadi Itu kan lu kesimpulan bilang- kamu. Tadi Dengar. bilang hakimnya siapa? Islam. Itu kesimpulan Polisinya siapa? kamu. Islam. Kalau mau Berarti adil, kalau adil harus dengar. Kalau mau adil, vonisnya itu tidak jauh-jauh berbeda. Misalnya, kalau penista agama Gitu. pelakunya orang Islam, misalnya divonis 1 tahun. Kalau orang Kristen, ya nggak beda-beda jauh. Sama-sama sekitar segitu. Karena kasusnya sama. Gitu loh. Itu kan kasus 1-2. Loh, mau saya tunjukin lagi. Yang ditangani kasus di Indonesia. Mau ini saya kan tunjukin banyak lagi. tuh, Mau saya tunjukin ribuan lagi. loh. Tunjukin nggak Iya, apa-apa. tapi kan Paling nggak 1, perlu 2, kita 3, ambil 4, 5. semua seribu-seribunya. Kita ambil sampelnya saja. Kita kan Nggak pakai bisa sampel. dong sampel dong. Karena kan lu nggak tahu juga kasus yang adil. Baik. Saya kasih contoh Ayo. lagi ya. Saya akan kasih contoh Kan lagi. klaim. Ya, sebentar. Masa Saya akan hakimnya tunjukkan harus lagi Kristen? kepada Anda. Nih, dengar dulu, dengar. Saya akan tunjukkan lagi kasus-kasus lagi. Ini banyak, teman-teman. Ya, sebentar. Saya tunjukkan kepada Anda kasus-kasus lagi yang terjadi. Ya. Lu mah udah main fitnah lu. Polisi Islam nggak adil lu. Kok main fitnah? Iya dong, asumsinya ke situ dong tadi. berat. Hakim Islam itu nggak adil, lu larinya udah ke situ. Berat. Lihat nih. Saya tunjukin sama kamu yang terjadi. Ini kita berkaca kepada sejarah negeri kita ini, ya. Ini siapa? Teman-teman pada tahu nih, Arswendo. Ya.
dia pernah membuat polling. Kamu tahu polling nggak? Polling itu jajak pendapat nih. Dia pernah melakukan jajak pendapat. Saya bacakan. Pada tanggal 15 Oktober 1990, Monitor itu sebuah majalah ya, sebuah media. Monitor menulis tabel nama yang berjudul ini dia 50 tokoh yang dikagumi pembaca. Perhatikan. Dan 50 tokoh yang ada dalam daftar itu Arswendo menempati peringkat ke-10 di atas Muhammad. Karena dia bikin polling bahwa ada Muhammad nomor 11, Arswendo nomor 10. Orang Malu-malu Islam di sebelahnya. ngamuk. Ya, gimana ngamuk orang Islam, tahu kamu? Tahu kamu akhirnya Enggak. gara-gara itu di penjara dia? Kemana-mana Bahasannya botol. melebar. Ya, kamu tidur di bawah sana. Melebar. Tidur. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika video ini memberkati dan menambah wawasanmu tentang apologetika Kristen dan firman Tuhan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan kepada keluarga maupun teman-temanmu. Tulis pendapat atau pertanyaanmu di kolom komentar, karena mungkin akan menjadi pembahasan di video berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.